Baik Pak, selamat malam. Saya Dr. Kartika Ayu yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Jadi Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada Bapak dan mungkin nanti akan terasa tidak nyaman pas saat diperiksanya. Nah, tapi akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik Pak, kita mulai ya pemeriksaannya. Bapak so. boleh langsung berbaring di tempat tidurnya Pak ya. Yep. Baik Pak, untuk pemeriksaan yang pertama itu ada physiological reflex, di mana saya akan mulai pada pemeriksaan bicep reflex dan tricep reflex ya Pak. Benar ya Pak? Lalu untuk yang selanjutnya adalah brachyradialis reflex. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan knee jerk reflex atau patellar reflex, di mana saya akan menaruh tangan saya di bawah lutut pasien dan akan memfleksikan kaki pasien. Jatuhnya Pak. Yang lagi Pak. Selanjutnya saya akan melakukan Achilles tendon reflex. Ini Pak. Lalu untuk pemeriksaan physiological reflex yang terakhir adalah untuk abdominal reflex, di mana saya akan menggores bagian abdomen pasien menggunakan ujung dari reflex hammer, di mana reflex hammer itu akan menggores dari arah lateral ke medial pada bagian epigastrik, mesogastrik, dan hipogastrik. Lalu apabila umbilikusnya tertarik ke arah lateral, maka abdominal reflex itu menghasilkan hasil yang positif. Baik ya Pak, punten saya angkat bajunya sedikit. Untuk pemeriksaan physiological reflection sudah selesai, lalu akan saya lanjutkan ke pathological reflex. Lalu selanjutnya untuk yang pathological reflex, saya akan memulai dengan Babinski reflex dulu, di mana Babinski reflex itu saya akan menggoreskan permukaan kaki pasien menggunakan ujung dari reflex hammer, di mana dimulai dari lateral ke medial. Punten ya Pak. Relax aja ya Pak. Sebentar lagi Pak. Lalu
untuk yang selanjutnya adalah Chadok reflex, di mana saya akan menggoreskan punggung kaki pasien juga menggunakan si reflex hammer, di mana goresannya itu dimulai dari lateral ke medial. Dan jika positif, jempol pasien akan dorsifleksi dan jari yang lainnya akan abduksi, sama seperti saat Babinski. Lalu yang ketiga ada Oppenheim reflex, di mana saya akan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah tertekuk pada tulang tibialis proximal, bergerak ke bawah dengan tekanan sampai ujung distal tibia. Punten ya Pak. Enggak. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan Rossolimo reflex, di mana saya akan meletakkan tangan saya pada pegangan kaki pasien, lalu saya akan melakukan perkusi menggunakan reflex hammer pada permukaan kaki pasien. Jika hasilnya positif, itu akan terdapat kontraksi pada jari-jari kaki pasien. Dan Pak. Lalu untuk yang selanjutnya adalah Mendel breakthrough, di mana saya akan melakukan perkusi pada punggung kaki pasien, di mana jika positif juga akan terdapat kontraksi pada jari-jari kaki pasien. Lalu selanjutnya untuk Gordon reflex, saya akan menekan atau mencubit pada bagian gastrocnemius pasien, di mana kalau positif jempol pasien akan dorsofleksi dan jari yang lainnya akan abduksi. Punten ya Pak. Lalu untuk skiver reflex itu saya akan menekan atau mencubit Achilles tendon pasien, yang dimana kalau positif jempol pasien akan dorsofleksi dan jari yang lainnya akan abduksi. Benar Pak. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya saya akan melakukan Horner-Tromner reflex, di mana sebelum melakukan pemeriksaan saya akan mengambil jari tengah pasien dan mendorongnya dengan jempol saya. Bentar ya Pak. Lalu jari tengah pasien akan saya jentikan ke bawah dan ke atas. Lalu jika hasilnya positif, akan terdapat kontraksi dari jari-jari pasien. Mesin ya Pak.
pemeriksaan pathological refleksnya sudah selesai. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya adalah primitive reflex atau regresi. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya adalah glabellar reflex, di mana saya akan mengetuk dahi pasien menggunakan jari telunjuk dengan 10 hitungan, yang dimana itu harus dari visual field pasien untuk mencegah adanya false positif. Lalu untuk hasil yang positif itu bertanda dengan pasien berkedip lebih dari 8 kali saat saya mengetuk dahinya. Bapak boleh lihat sana ya Pak. Dan ya Pak. Hasil dari glabellar refleksnya itu adalah nih, pasien tidak memiliki abnormalitas pada glabellar refleksnya. Pemeriksaan selanjutnya akan saya lakukan adalah snout reflex, di mana saya akan menaruh jari saya di antara hidung dan bibir atas pasien, dimana untuk hasil yang positif atau abnormal itu ditandakan dengan bibir pasien akan manyun ketika saya menaruh jari saya di antara hidung dan bibir atas pasien. Baik Pak, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaannya. Dan ya Pak. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya adalah grasp reflex, di mana saya akan meletakkan jari telunjuk saya di telapak tangan pasien, dan apabila pasien mengepalkan tangannya, berarti itu menandakan positif atau abnormal pada grasp refleksnya. Baik Pak, saya akan melanjutkan pemeriksaan Bapak ya Pak. Punten ya Pak, pinjam tangannya. Yang satu lagi Pak tangannya. Untuk pemeriksaan yang terakhir, saya akan memeriksa pulmomental reflex pada pasien, di mana saya akan menggesekkan ujung dari reflex hammer pada telapak tangan pasien di bagian bawah jempol pasien secara proksimal ke distal, di mana sambil melakukan itu saya akan melihat otot mental pasien apakah dia berkontraksi atau tidak. Jika iya, maka itu dinyatakan bahwa adanya abnormalitas pada pulmomental reflex pasien. Baik Pak, saya akan melanjutkan pemeriksaan. Untuk kesimpulannya, pada pemeriksaan primitive reflex dinyatakan bahwa tidak adanya abnormalitas pada refleks-refleks pasien. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Manning-Yeltsin, di mana sebelum pemeriksaan Manning-Yeltsin saya akan memeriksa kaki duduk pasien terlebih dahulu. Punten ya Pak. Punten ya Pak. Setelah pemeriksaan kudu kaku, pemeriksaan kudu kaku pasien itu berhasilkan negatif, di mana
Setelah diamati juga Brudzinski sign yang satunya juga negatif karena tidak adanya gerakan fleksi pada lutut pasien. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski 2 di mana tungkai pasien akan diangkat, di mana saya akan meletakkan tangan kanan saya pada pergelangan kaki pasien dan diangkat kakinya hingga di atas 70 derajat. Jika terdapat gerakan fleksi pada kontralateral tungkai pasien, berarti Brudzinski 2-nya itu positif, dan jika adanya rasa nyeri, maka itu lasik sign-nya itu juga positif. Sakit nggak, Pak? Enggak. Untuk Brudzinski 2 dan lasik sign-nya itu bertandakan negatif pada pasien. Lalu selanjutnya itu adalah pemeriksaan Brudzinski 3 di mana saya akan meletakkan tangan pasien pada bagian abdomen dan saya akan menekan tulang zigomatik pada pasien menggunakan kedua jempol saya, dan bila terjadi fleksi pada lengan atas berarti Brudzinski 3-nya itu positif. Punten ya Pak, tangannya ditaruh di sini. Setelah dilakukan pemeriksaan untuk Brudzinski 3, dilihat bahwa tidak adanya fleksi pada lengan atas, yang berarti Brudzinski 3-nya itu negatif. Lalu yang selanjutnya itu ada pemeriksaan Brudzinski 4, di mana Brudzinski 4 ini saya akan menekan bagian bawah dari abdomen atau bagian suprapubik pasien, dan bila ada fleksi dari tungkai maka hasil dari Brudzinski 4-nya itu positif. Setelah dilakukan pemeriksaan untuk Brudzinski 4, tidak ada fleksi pada bagian tungkai pasien, di mana itu berarti negatif untuk Brudzinski 4-nya. Lalu selanjutnya itu ada Kernig sign, di mana pemeriksaan ini saya akan mengangkat tungkai kanan pasien dengan paha dan lututnya setinggi 90 derajat, lalu mengangkat tungkai pasien itu sampai ke atas, dan apabila pasien merasakan nyeri atau mempunyai gerakan yang terbatas saat tungkai kanan bawah pasiennya itu diangkat setinggi 130 derajat, berarti Kernig sign-nya itu positif. Sakit nggak Pak? Enggak. Yang ini Pak sakit? Enggak. Pemeriksaan refleks dan Meningel sign pada pasien sudah selesai. Terima kasih.